Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Legi ya. Ini agak flu teman-teman ya. Nggak tahu ya, murah-murah flu ya. Ya. Menanggapi komentar saudara kita, ini pertanyaan yang bagus. Jika hidup terasa sial terus, jika kira-kira itu ujian atau karma ya Ustaz? Dan bagaimana agar kita tidak terus-terusan terkena sial? Salam rahayu. Sebenarnya ya teman-teman Jumat Legi ya, ketika Anda mengalami hal itu yang tahu Anda sendiri kok gitu. Ya, cobalah kita ini belajar untuk tidak membohongi diri kita sendiri gitu loh. Ya. Supaya Anda tahu masalahmu itu masuk ujian, masuk karma, atau masuk hukuman Tuhan. Ya. Kalau ujian Tuhan kayaknya enggak gitu. Iya, potongan-potongan seperti kita ini gitu. Kayaknya enggak kalau diuji Tuhan gitu. Oh sembayangnya kadang ya cek bolong-bolong. Oh sembayangnya kadang sik telat-telat gitu. Mau kelakuannya ya sih welek gitu. Nah, kita taruh saja ujian Tuhan ya. Kenapa kok saya taruh seperti ini? Karena kalau Anda misalkan diuji sama Tuhan, Anda itu tidak akan sambat gitu. Tidak akan Anda akan menerima gitu. Anda akan tahu bahwasanya apa yang Anda alami ini itu dalam rangka untuk meningkatkan derajat Anda gitu. Itu pada intinya seperti itu. Ya. Nah, makanya ketika Anda tahu bahwasanya masalah yang menimpa diri Anda itu adalah hukuman Tuhan ataupun karma, ya, nah, itu Anda akan sadar, gitu. Anda akan legowo gitu loh. Ibaratnya menyelesaikan masalah itu ya wis pancen dihukum Tuhan ya mau tidak mau saya harus terima gitu loh. Ancen ini adalah sebuah karma atas perbuatan saya menyakiti orang di masa lalu. Ya saya pun juga harus terima gitu loh ya. Intinya ada apa ya? Ada kerelaan, keikhlasan kita menerima masalah yang menimpa diri kita. Dan kalau Anda katakanlah mengenal masalahmu, oh ini adalah karma, oh ini adalah hukuman Tuhan, itu Anda itu tidak akan berat ya. Paham ya? Anda itu tidak akan berat, ya tidak akan apa ya, ibaratnya itu ya memang lumrah gitu loh teman-teman ya. Anda menyakiti si A, coba bayangkan ya, kalau Anda bisa visualisasi, bisa merasakan orang yang Anda sakiti itu menderita ya. Ya, misalkan Anda menyakiti saya ya, saya sampai 5 tahun ya, hidup saya terlunta-lunta ya, rezeki saya mampet, kesehatan saya sakit-sakitan, wis pokoknya setiap malam itu air mata doa wis setiap hari saya panjatkan ya, tidak sedikit uang yang harus saya keluarkan juga gitu. Nah coba itu dibayangkan kalau itu terjadi ya, kalau itu katakanlah saya alami dan Anda tahu 5 tahun. Nah selanjutnya Anda kena masalah yang itu rasanya juga mau rasa-rasanya bodoh dengan masalah yang saya hadapi akibat dari perbuatan Anda lah. Biasanya itu karma ya. Karma itu lebih berat teman-teman ya daripada hukuman Tuhan. Walaupun sama-sama hukuman Tuhan ya, karma itu juga masuk hukuman Tuhan. Tapi perbuatan kita sebab awalnya adalah menyakiti orang lain. Baik itu Anda sengaja maupun tidak Anda sengaja. Tapi kalau itu adalah hukuman Tuhan, itu biasanya ada hubungannya dengan perintah Tuhan yang Anda langgar. Ya. Misalnya ya, Anda puasa, waya poso ya, mbani waya poso enggak poso. Ya. Mesti kena masalah Anda, enggak mungkin enggak. Ya. Waya sembahyang enggak sembahyang.
mesti kena masalah. Nah, mungkin tidak. Nah, ketika Anda mengalami masalah-masalah semacam ini, apakah itu karma, apakah itu hukuman Tuhan, Tuhan akan membawa Anda, ya. Tuhan akan membawa Anda ke dalam kondisi kesadaran diri. Anda akan tahu sendiri, oh masalahku ini adalah hukuman Tuhan. Kalau masalahmu hukuman Tuhan, maka solusinya ya tobat, ya. Ya, tobat ini akan bisa melepaskan kesedihan, rasa sakit, keterikatan, itu akan lepas semua. Ya, tobat ini tidak hanya dengan ucapan, ya, dengan ucapan saya bertobat, tidak seperti itu, ya. Itu ikrarnya saja, tapi tindakan bagaimana Anda merubah supaya tidak terulang lagi, bagaimana supaya itu menjadi pelajaran hidup Anda, itu yang paling penting itu di situ. Ya, paham ya? Kalaupun karma juga seperti itu, ya. Kalau hukuman Tuhan, ketika Tuhan mengampunimu, ya, artinya ketika Anda bisa penjiwaan, penghayatan, ketika Anda bertobat, ya segera diampuni, akan cepat. Beda dengan sebuah karma. Anda menyakiti orang, orang itu sembuh 5 tahun, ya, bisa 10 tahun Anda menjalani. Ya. Dari dulu yang namanya balasan itu lebih kejam daripada perbuatan. Itulah beratnya karma. Ya, kita contoh itu film Sun Wukong itu loh, ya. Pelajaran yang diberikan ke Tom Santong kepada murid-muridnya itu kan menjalani karma, ya. Di dalam menjalani karma, setiap langkah Sun Wukong dan kawan-kawannya itu kan penderitaan semua gitu, ya. Sing dipangan harimau, sing gurune hilang, sing semua macam-macam. Nah, itulah penderitaan. Kenapa kok katakanlah Sun Wukong itu tidak kerasa? Karena dia melakukan spiritual, tirakat, prihatin. Walaupun dia sakti, walaupun dia katakanlah punya segalanya, kemampuan metafisika dan sebagainya, walaupun sekali loncat langsung bisa ketemu Sang Buddha, tapi dia diajarkan sama gurunya untuk jalan demi jalan, ya. Jadi karma, penebusan karma ini bisa menjadi sebagai titik balik, ya, pengenalan jati diri manusia. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ketika Anda sadar, ya teman-teman, ya, teman-teman jemaat lagi, ketika Anda sadar itu adalah karma, ya, saran saya itu tirakat, ya. Anda lakukan tirakat yang mana tirakat itu lebih berat, ya. Anda melakukan tirakat yang mana tirakat itu lebih berat daripada karma itu sendiri. Itu nanti karma tidak kerasa. Oh, ya. Saya bisa ngomong ini karena sudah pernah menjalani, teman-teman, ya. Cerita ini, ya. Saya dulu kerja di perbankan, memegang itu hampir 50 cabang, bagian perizinan, bagian sumber daya manusia, enggak, bagian operasional tidak. Otomatis kan saya bekerja di bidang riba, ya. Di bidang riba. Nah, di situ saya muncul kesadaran diri, gitu, ya. Setelah 5 tahun itu saya muncul kesadaran diri, kok hidup ini tidak tenang. Secara materi kecukupan, tapi hidup itu tidak tenang. Akhirnya saya keluar. Nah, disitulah mulai karma saya jalani. Ya. Walaupun saya tidak tahu, ya, yang tak sakiti ya pasti banyak tuh. Karena izin saya ini, perusahaan ini bisa operasional, gitu. Gitu. Ya, saya jalani, ya mungkin sampai sekarang kan saya juga menjalani karma, gitu. Ya, itulah teman-teman, ya, pengalaman itu. Ya, dari katakanlah 1 bulan, ya, saya bisa dapat 50 juta, turun menjadi 2 juta. Coba bayangkan. Turun 2006 itu, 2006 sampai 2011 itu setiap bulannya itu masuk 50 juta, itu minimalnya tuh.
karena mengelola satu Jawa Timur ya, Jawa Timur dan Jawa Barat. Coba bayangkan ya. Tapi tidak ada ketenangan batin, ketenangan jiwa, tidak ada. Nah, itulah saya titik baliknya di situ. Saya menjalani karma, mau masalah terus, hidup penuh dengan masalah. Nah, tapi ya ketika saya sadar gitu ya, ketika saya sadar ini adalah karma saya, ini adalah dosa saya, ya tetap tak jalani, ya tak nikmati. Ya, saya berpikir sederhana gini, Tuhan masih kasih saya kesempatan gitu ya. Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk memperbaiki diri. Itulah luar biasanya. Ya, lu ya teman-teman ya. Coba Anda lihat ceritanya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana ya. Ya, kadang kita lalai gitu. Kita menganiaya diri kita sendiri. Nah, ketika kita sadar sudah lepaskan. Ya seperti yang saya lakukan itu. Lu pernah teman-teman ya, nomor 2011. Tak pikir hitung-hitungan ya 2011 harusnya 2015 selesai. Tidak. Sampai sekarang. Ya beda dengan di awal-awal ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. 10 tahun pertama itu habis beratnya. Sekarang ya sudah biasa gitu. Ya, makanya saya selalu menebar kebaikan, memberikan motivasi semacam ini. Ya itu ya, salah satunya juga itu ya, untuk menebus karma. Mumpung kita masih hidup. Ya. Teman-teman yang sudah pesan garam ya, garamnya digunakan ya, jangan sampai tidak digunakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.